sholat tanpa terlihat memerintah dan menggurui suami. Karena suami nggak suka diguruin perempuan. Mohon izin waktunya Ini saya silakan. perempuan sendiri di sini. Iya benar. Jadi pas juga. Silakan saja Siva. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Alhamdulillah ada guru-guru saya di sini. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan Mas Fadli. Serta para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua sehat. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, berbicara tentang suami yang susah sekali diajak sholat. Apalagi ini sholatnya sholat subuh. Ini yang paling harus kita lakukan pertama, karena Islam itu indah itu ada jam 5 subuh, di waktu subuh. Jadi kalau pas nyalain Islam itu indah, ibu-ibu kencengin suara volume TV-nya. Kalau bisa yang tadinya volumenya cuma 10, 12, 13, 50. Sampai kaget istrinya pas Ustadz Maulana lagi salam, Assalamualaikum katanya. Pakai sound system yang keren lagi di kamar. Wow, kayak di lapangan suaminya lagi tidur. Suara Ustadz Maulana dia kaget. Masya Allah itu salah satu solusi kalau misalkan itu bangun subuh misalnya. Banyak jamaah yang ngomong, Ustadz kalau pagi-pagi aku kerencengin suaranya Pak Ustadz. Biar suami bangun ya. Anak-anak bangun, Masya semua pada Allah. bangun. Jangankan suami orang juga bangun, suami tetangga. Masya Allah, jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, alhamdulillah. Jadi bagaimana sebenarnya cara yang harus kita lakukan ketika suami kita ini susah sekali diajak sholat. Ya. Jadi yang pertama kita lihat kisah dari Robah Al-Qais. Robah Al-Qais ini punya istri, istrinya ini sangat-sangat solihah. Istri yang taat kepada Allah, rajin beribadah, gemar melaksanakan bukan hanya yang wajib saja tapi juga yang sunnah. Nah istri Robah Al-Qais atau yang disebut dengan Nyonya Robah Al-Qais, ini orang yang tiap malam itu tidak pernah tidak bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Suatu ketika atau suatu malam beliau bangun untuk sholat tahajud, ketika mau sholat dia bangunkan suaminya. Kalau bahasa kitanya ayang beb, papa, kalau saya Abi manggilnya ya. Abi bangun dong Bi, gitu. Sudah dibangunin dengan kata-kata lembut, mesra. Ternyata suaminya Robah Al-Qais tidak kunjung bangun. Aduh entar dulu deh belum subuh katanya. Awas sekali karena ada setan yang menggoda kita ya. Itu memberikan selimut ketika waktu sepertiga malam. Dibangunkan lagi ketika pertengahan dia sholat. Apa kata suaminya, nanti aja kalau udah subuh. Sampai mau habis waktu sepertiga malam itu. Sudah menjelang masuk subuh, suaminya tetap susah untuk dibangunin. Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, ini salah satu yang bisa kita contoh dari istrinya. Kenapa engkau tidak bangun? Padahal engkau ini orang yang solih biasanya. Kenapa berat sekali untuk melaksanakan ibadah di malam hari? Kalau gini aku nyesel, kenapa aku bisa terpikat sama kamu? Kenapa aku bisa jadi istri kamu? Padahal kamu orang yang zalim kepada perintah Allah. Jadi kalau suami susah bangun subuh, kita ecek-ecek bercandain aja. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita sentuh suami kita elus-elus, kita cium keningnya. Hubi, ayang be, bangun dong. Kalau bangun nanti aku tambahin lagi deh kisnya gitu ya. Contoh ya seperti itu ya. Yang kedua kalau enggak bangun juga dengan hal-hal yang lembut, dengan sentuhan, ucapan yang baik, maka bisa dengan nyanyian, solawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sambil dielus lagi kepala suaminya, gak bangun juga. Baru kita nyanyiin, bila Israel datang memanggil. Contoh ya. Iya, sekalian tuh. Sekalian ambil gitu. sejadah, gelar depan suaminya lagi tidur. Iya, Masya Allah. Suaminya kaget, astagfirullahaladzim, emang gue mayat disolatin gitu ya kan. Jadi dengan cara yang lembut, kalau sudah tidak bisa baru nyanyikan lagu Kullu nafsin za'iqatul maut, bawa ayat itu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hati-hati bang, nanti gak bangun-bangun lagi. Contoh gitu ya Allah. Jadi tadi Robah Al-Qais itu istrinya salah satu wanita yang ahli syurga dan iya, sufi perempuan. Dan ini Masya Allah ya, mungkin caranya adabnya ini memang penting ya, biar bagaimana caranya suami ini merasa dirinya adalah pemimpin rumah tangga. Jangan diomel-omelin gitu. Nggak mungkin diomel-omelin, apalagi apa ada yang ngasih garam suaminya gitu, dicipratin air. Nah itu nggak bener, nggak boleh. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih ya.
kadang-kadang gini, kalau dalam rumah tangga itu biasanya juga terjadi selain kepada anak adalah reward and punishment. Jadi pada saat suami melakukan hal yang baik, istri itu memberikan suatu hadiah. Begitu juga dengan suami yang tidak melakukan hal baik kayak tadi, misalnya malas sholat, istrinya mencoba untuk mengasih punishmentnya atau hukumannya dengan tidak melayani suami dengan baik. Yang melayani dalam pengertian banyak ya. Nggak macam-macam lah, nggak disiapin sarapannya, apa segala macam. Itu boleh nggak? Karena ini kan boleh dibilang sebenarnya untuk pancingan aja supaya suaminya bisa rajin sholat. Kira-kira gimana jawaban Ustaz Syifa? Ya, ini menarik sekali. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan ketika suami kita susah untuk sholat. Tapi ini panjang pembahasannya. Panjang Ada Tidak pembahasan. cukup waktunya. Ada Ada tekniknya. Ada tekniknya. Ada supaya tekniknya. sholat. Jadi jamaah harus tetap standby sampai Oh, ya akhir. udah, oke. Berarti setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.